Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini hari Senin di permulaan minggu dan kita akan merenungkan satu bagian dari Injil Matius. Ini termasuk diskursus eskatologi, yaitu dari Matius pasal yang ke-25. Satu perumpamaan yang terkenal, gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Kita membaca ayat 1 sampai 13, 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada malam hari ini, Tuhan menolong baik hamba-Mu yang menguraikan, menjelaskan, berdoa supaya sungguh-sungguh Roh-Mu yang kudus boleh memimpin dan setiap kami yang merenungkan bersama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami bisa membacanya, merenungkannya, dan kami berharap supaya Roh-Mu yang kudus boleh sekali lagi menguduskan, menyempurnakan kami melalui perenungan firman Tuhan malam hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. So, saya percaya bagian ini adalah satu bagian yang kita sudah sering merenungkan dan mendengar di khotbah, sudah sering dibahas dan sebagainya. Bagian ini termasuk eschatological discourse di dalam Injil Matius. Seperti kita tahu ada 5 diskursus dan ini adalah diskursus yang terakhir, yaitu diskursus eskatologi. Saya sharing bagian ini karena belakangan saya sedang mengumulkan tema tentang spiritual awakening ya. Waktu kita melihat di dalam bagian ini, kita mesti agak berhati-hati melihatnya karena nggak terlalu gampang. Meskipun di sini ada motif sleeping ya, tapi seperti saudara baca di sini yang sleeping kan sebetulnya semuanya ya. Ini bukan 5 sleeping terus 5 tetap awake gitu misalnya, tidak kan 10-10-nya sleeping. Dan bukan cuma itu, waktu ada suara dikabarkan mempelai itu datang, juga actually 10-10-nya bangun. So ini nggak bisa terlalu gampang kita kontraskan antara motif sleeping versus awaken atau awakening even gitu ya, bukan, tetapi di dalam pengertian yang mungkin lebih nuance gitu ya. Karena kalau saudara melihat di dalam bagian ini toh digambarkan semuanya itu sleeping, sama seperti ya, ini malam di saudara di sana ini apa, jam malam, sebentar lagi ya saudara akan tidur ya, kita setiap hari juga akan tidur gitu. Nggak ada yang salah dengan tidur. Tidur juga nggak perlu dimengerti sebagai necessary evil ya. Manusia perlu beristirahat itu bagian daripada good order of creation, bukan akibat daripada kejatuhan dosa ya saudara. Nah Yesus pun tidur ya. Kalau tidur adalah necessary evil, berarti Yesus sendiri juga melakukan necessary evil dong di dalam kehidupan ini. Itu kacau balau ya saudara, pengertian seperti itu. Jadi tidur sih nggak salah, memang manusia perlu tidur ya. Tapi ini pun ya di dalam pengertian tidur di sini kayaknya dimengerti juga sedikit berbeda daripada sekedar tidur secara fisik gitu. Meskipun ceritanya nggak boleh kita tarik sampai kepada penafsiran alegoris yang berlebihan ya. Apa sih yang kita bisa pelajari dari bagian ini ya? Ada beberapa hal yang kita bisa lihat di situ ya. Saya pikir yang pertama di sini seperti dikatakan oleh R.T. France ya, ini menunjukkan satu pembedaan ya, pemisahan, dan ini baru kelihatan di dalam sikap hati menantikan kingdom of God. Pemisahan antara apa atau perbedaan antara apa? Yaitu true disciples dan false disciples. Ternyata ada
Ada kelompok saya dan likely sih ini di dalam kekristenan ya saya, bukan di dalam agama lain, di dalam kekristenan somehow gitu, di dalam gereja yang kelihatannya itu seperti murid, tapi sebetulnya itu bukan sungguh-sungguh murid ya. Nah, Saudara kalau membaca membandingkan misalnya di dalam Matius pasal 7 yang terkenal itu ya, Matius pasal 7, mmm, kita membaca bagian ini ya saya, ayat yang ke-21 ya, ini kan ada kemiripan memang ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, nah ini kan juga pada hari terakhir, berarti ini bicara tentang eskatologi ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara perhatikan di dalam ayat ke-23 ya, ada kalimat yang mirip sekali dengan ada di sini ya. Aku tidak pernah mengenal kamu, ya, itu di dalam ayat 23. Pasal yang ke-7 Matius, dan saudara mendapatkan kalimat ini ayat 12 di dalam Matius 25, Matius 25 ayat 12, di situ bridegroom mempelai laki-laki itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. So, dekat sekali kan ya, saya ini ya. Matius 25 ayat 12 ini dekat sekali dengan Matius 7 ayat yang ke-23 ya. Siapa sih yang dimaksud di sini? Ya ini, seemingly Christians, kelihatan seperti orang Kristen, mungkin ke gereja juga sih, saya. Again, bukan dari agama lain gitu ya, kelihatannya seperti kayak pengikut Yesus, pada mereka nggak tertarik dengan narrative of the kingdom. Di dalam kehidupan ini, mereka membangun dengan narasi kehidupan yang lain, bukan narasi of the kingdom, bukan, Saudara. Mereka nggak tertarik dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, nggak tertarik sama sekali, Saudara. Dan karena nggak tertarik, ya makanya mereka juga nggak menantikan itu juga, gitu. Kelihatannya apparently, seemingly, ya, seperti seolah-olah menantikan, seperti seolah-olah mau menyambut, ya, tetapi kemudian pada akhirnya akan kelihatan juga, akan dinyatakan juga bahwa ini adalah pseudo disciples. Ini adalah murid-murid palsu sebetulnya, bukan murid-murid yang sejati. Karena apa saudara? Sekali lagi ya, mereka nggak tertarik dengan narasi kingdom of God. Mereka nggak tertarik dan mereka nggak menantikannya juga gitu. Makanya di dalam hal ini Tuhan terus kemudian mengatakan, aku tidak mengenal kamu, aku tidak mengenal engkau. Nggak ada relasi ya. So, apa sih ini apa yang ditekankan di sini ya tentang minyak dan sebagainya itu di dalam sejarah tafsiran sih selalu ada usaha untuk menafsir ini ya secara alegoris karena memang ada bagian-bagian yang lain memang bisa ditafsir secara alegoris ya di sini. Misalnya ya, waktu kita bicara tentang apa ini tafsiran alegoris di dalam elemen-elemen yang lain ya, itu apa kita bisa melihat bahwa di dalam bagian ini kita bisa melihat allegorical elements yang ada, misalnya ya the coming of the bridegroom itu adalah the coming of Jesus ya, jelas sekali bagian ini ya. Bridegroom-nya kan menunjuk kepada Yesus Kristus ya, Sang Mesias. Lalu 10 virgins, 10 apa ini namanya? 10 gadis ini kan ya menggambarkan komunitas Kristen yang menantikan ya. Lalu terus kemudian tarrying apa ini penundaannya ya. Ini juga menggambarkan the delay ya, tanda kutip the delay of the parousia, kedatangan Yesus yang kelihatannya kok nggak datang-datang begitu misalnya kan ya. Dan bahwa juga penolakan daripada 5 gadis bodoh ini kan juga menggambarkan penghakiman terakhir. So memang ada banyak elemen yang indeed kita bisa tafsir secara sangat safe ya, secara alegoris gitu. Tapi ada bagian-bagian yang kita perlu lebih berhati-hati ya, tentang minyak misalnya, apa itu ya. Sebenarnya dalam bagian ini nggak terlalu jelas sih sebenarnya, to be precise gitu. Kalau kita mau benar-benar strict di dalam penafsiran ya, secara hermeneutik, nggak terlalu jelas sih sebenarnya ini minyak itu apa gitu ya. Ada yang menafsir Roh Kudus lah, ada yang menafsir Calvin pun juga ada menafsir si bagian ini ya, seal for the kingdom misalnya gitu. Tapi kalau kita melihat dalam bagian ini, Matius 25 nih, sebetulnya nggak memberikan tempat untuk satu penafsiran yang crystal clear ya tentang bagian itu. Tapi kita tetap bisa belajar prinsip ya di sini ya. Prinsip daripada atau message yang utama daripada parable ini atau perumpamaan ini itu sebetulnya apa sih, saya? Tidak lain tentu adalah tentang kesiapan ya, saya. Preparedness atau readiness.
kesiapan seseorang itulah yang membedakan apakah saudara dan saya ini true disciples atau false disciples. Kesiapan akan apa saudara? Kesiapan menantikan, ya menyongsong datangnya kerajaan Allah secara penuh itu. Sekali lagi, dan ini saudara, ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita di sini dan sekarang. Saya kutip ada satu perkataan yang sangat indah ya saudara, ini apa dari siapa, R.R.T. France ya, dia mengatakan seperti ini ya, the point is simply that readiness, whatever form it takes, is not something that can be achieved by a last-minute adjustment. It depends on long-term provision. And if that has been made, the wise disciple can sleep secure in the knowledge that everything is ready. Kalimat ini bagus sekali ya. Jadi Arti Franz mengatakan ini ya, kesiapan ini ya bentuknya apapun gitu, di dalam bentuk apapun gitu, itu bukan sesuatu yang kita bisa dapatkan di dalam penyesuaian last minute gitu ya. Seperti di dalam cerita ini. Ayo dong kasih kepada saya ini apa minyaknya, nggak cukup loh ini saya punya. Last minute adjustment ya, soalnya tiba-tiba gitu ya, dan banyak orang mungkin juga berpikir seperti ini kali ya, nantilah, nanti, toh masih ada waktu ya, masih ada waktu, entarlah kira-kira sebulan terakhir sebelum mati gitu, entarlah di ranjang kematian, kan tinggal berdoa minta pengampunan Tuhan, katanya akan diselamatkan melalui iman, toh katanya orang Kristen, ya nanti aja lah, sekarang saya masih mau menikmati dunia. Orang-orang ini mengharapkan last minute adjustment ya, tetapi seumur hidup mereka nggak pernah tertarik dengan narrative of the kingdom. Nah tentu saya bukan mengatakan bahwa seseorang itu diselamatkan karena dia menghidupi narrative of the kingdom. Ini akan berbenturan dengan konsep apa ini ya, justification through faith alone gitu, solely by the grace of Christ dan sebagainya, tentu bisa bertentangan dengan itu. Tapi gini saya, orang yang sungguh-sungguh diselamatkan ya, yang sungguh-sungguh dibenarkan, yang adalah sungguh-sungguh orang pilihan, itu ditandai kehidupannya, dia tertarik dengan narrative of the kingdom. Sekali lagi ya saudara, orang yang sungguh-sungguh diselamatkan di dalam kehidupannya, itu dia diubahkan, ada true repentance, dan repentance-nya itu adalah dia yang tadinya nggak tertarik dengan narasi kerajaan Allah. Sekarang dia sangat tertarik dengan narasi kerajaan Allah. Narasi kerajaan Allah itu seperti mutiara berharga yang dia temukan, yang kemudian dia menukar semua yang lain itu demi mendapatkan dan menghidupi ya, narasi ini. Ya, saudara bacakan di dalam bagian yang lain ya, tentang perumpamaan itu. So, ini adalah long term provision seperti dikatakan Arti Franz ya, saudara. Ini bukan sesuatu yang bulan terakhir atau apalagi jam terakhir, detik terakhir gitu ya, 1 menit terakhir gitu baru tiba-tiba switch. Oh Tuhan ampunilah, terus kemudian terakhir masuk surga gitu misalnya ya. Bukan di dalam pengertian pengharapan seperti itu kali ya, ya kecuali Tuhan betul-betul memang mau menghentikan dibikin seperti kayak cerita apa ini namanya penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus ya. Tapi kita jangan mencobai Allah dengan cerita seperti itu terus kita jadikan dogmatis gitu ya. Maksudnya ini kan cerita yang sebetulnya menggambarkan berapa luasnya pengampunan Tuhan, berapa luasnya kesabaran Tuhan, berapa berapa ini ya apa unfathomable, nggak bisa dipahamin ya kasih karunia Tuhan. Bukan untuk dijadikan dogma. Oh kalau gitu bisa ya. Ternyata orang detik-detik terakhir kayak begini baru mengaku percaya dan toh dia diselamatkan. Itu kita bisa celaka ya saya kalau apa mengertinya seperti itu. Saya lebih cenderung ini ya Pak sependapat dengan apa yang dikatakan R.T. France ya. Ini readiness ini bukan sesuatu yang bisa di-achieve by last minute adjustment, tapi ini long term provision. Pertanyaannya adalah apakah saudara dan saya memang tertarik dengan narasi kerajaan Allah di dalam kehidupan di sini dan sekarang? Apakah saudara dan saya tertarik dengan cerita kerajaan Allah ini ya? Dengan worldview of the kingdom ini. Apa kita tertarik, saudara? Atau kita tertarik dengan worldview yang lain? Ngomongin the kingdom sih the kingdom, tapi ngomong cuma secara teori saja gitu ya. Ngomong secara retorika belaka. Di dalam kehidupan kita nggak tertarik dengan narasi of the kingdom of God. Kita mungkin bangun our own kingdom. Mungkin the kingdom of my family, the kingdom of my ego, mungkin ya. Kingdom-nya kita sendiri dan bukan kingdom of God. Ya, terus bagaimana ini sudah bisa menyongsong kedatangan mempelai laki-laki? Nah, maka sekali lagi ya, saya ini bagian ini ya, waktu dikatakan toh kita mau mengaitkannya juga dengan let's say spiritual awakening meskipun ada batas saya mengatakan bagian ini.
ini, sangat berhubungan dengan readiness ini ya, kalau mau dibilang spiritually awake ya, bukan karena dia nggak tidur sama sekali ya, karena gen 10-10-nya ini tidur, bukan cuma yang, bodoh yang tidur, gadis-gadis yang bijaksana pun juga tidur seperti nanti saudara mungkin beberapa jam lagi, bukan mungkin sih, likely ya, most likely, kecuali saudara jaga malam, nggak tahu lah ya. Tapi sebagian besar dari saudara akan tidur kan malam ini gitu, saya nanti waktu malam juga akan tidur anyway. Kita semuanya tidur saya di dalam hal ini. So, ini bukan tentang tidur atau nggak tidur gitu. Jadi ini, keeping awake kayak di sini ya, bangunnya itu di dalam pengertian readiness, preparedness. Ada orang yang tidur and yet prepared. Ada orang yang tidur dan nggak prepared. Sekali lagi ya, saya sama-sama fenomenanya tidur ya, dan tidur bukan necessary evil, saya bukan gitu. Saudara nggak menjadi orang yang lebih saleh dengan saudara tidurnya lebih sedikit lebih sedikit lebih sedikit gitu, meskipun juga jangan kepanjangan sih pasti ya, jangan terlalu lama tidur gitu ya, tapi saudara nggak jadi orang yang lebih kudus dengan saudara tidur lebih pendek gitu, tidak gitu. Nggak ada prinsip itu saya pikir di dalam kitab suci ya. Tapi indeed ya, kita bisa menjadi orang yang lebih saleh di dalam anugerah Tuhan, waktu kita mempersiapkan diri untuk datangnya kerajaan Allah, datangnya sang mempelai laki-laki ini. Readiness ini loh saya, preparedness, ini yang membedakan loh saya. Yang membedakan itu bukan tidur panjang, tidur pendek, karena kalau sudah baca di dalam cerita ini bangunnya kayak bareng, ini tidurnya mungkin juga bareng ya. Nggak ada catatan kan di sini dikatakan bahwa mereka yang gadis-gadis bodoh itu tidur duluan, lalu kemudian gadis-gadis bijaksana karena mereka bijaksana, mereka tidur 3 jam belakangan gitu misalnya ya. Lalu terus gadis-gadis bodoh bangunnya 3 jam belakangan, sedangkan gadis-gadis bijaksana bangun 3 jam duluan gitu misalnya, kan nggak ada sih catatan kayak begitu. Sepertinya kalau kita baca di dalam cerita ini ya mereka tidur bareng, bangun bareng juga kan ya waktu ada teriakan gitu. So, isunya di sini bukan boleh tidur atau nggak boleh tidur, atau tidur berapa panjang, saya bukan tentang itu. Tetapi di sini yang diajarkan itu apakah whether kita tidur atau nggak tidur gitu ya, apakah kita siap gitu. Apakah kita siap dengan kedatangan kerajaan Allah? Dan ini dinyatakan dengan apa saya? Dikonfirmasi dengan apa? Ya dengan kehidupan di sini dan sekarang ini yang rindu untuk menjalani, menghidupi narasi kerajaan Allah. Perhaps kalau kita mau mengaitkan dengan oil, ya ini soal oilnya sebetulnya gitu, minyak. Minyak, mungkin Calvin nggak terlalu salah juga mengatakan seal for the kingdom. Ya. Roh yang menyala-nyala untuk kerajaan Allah dan itu ya bukan sementara, saya bukan hangat-hangat tai ayam gitu, bukan ya, tetapi ini sesuatu yang konstan deh. Ada preparedness, meskipun ya ada saatnya untuk tidur, ada saatnya untuk istirahat tentu saja gitu ya, bangun atau tidur, toh prepared. So, sekali lagi ya saya, di dalam bagian ini seperti kita tahu juga, di dalam Injil yang lain juga akan mengatakan yang sama ya. Parusia, kedatangan Kristus itu tidak diketahui ya, tidak diketahui. Dari sini kita tahu bahwa nggak ada gunanya ya, memprediksi kedatangan Kristus itu kapan lah, terus sekarang ini sudah terjadi kayak sekarang lah, perang zaman ini kita sampai di Wahyu pasal berapa lah dan sebagainya. Nggak ada gunanya ya, ini apa tafsiran-tafsiran seperti itu karena Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa kedatangannya itu nggak ada yang tahu, ya nggak ada yang tahu. Saudara dan saya nggak tahu. Kedatangan Kristus ya itu, sudden ya, unexpected ya, tidak tidak apa ya namanya, unexpected itu, naturnya itu nggak disangka-sangka gitu. Kita nggak mengharapkan pada saat itu seperti pencuri ya bahkan dikatakan itu. Mmm, tetapi bagi kita yang siap sedia ya dengan kedatangannya, ya berbahagialah kita gitu. Meskipun kita nggak bisa tahu hari, tanggal kedatangannya, tapi yang penting di sini adalah orang itu mempersiapkan diri dan itulah cerita di dalam, perumpamaan 10 gadis ini ya, 10 virgins ya, gadis bijaksana, gadis bodoh ini. Mmm, arti Franz ya, ini saya tertarik juga dengan tafsiran ini supaya dia berani mengatakan bahwa dikatakan mereka itu, drowsy ya di sini ya, mereka mengantuk terus kemudian tertidur gitu kan ya, fell asleep, mereka tertidur. Nah, ini menggambarkan keadaan gereja mula-mula yang somehow juga ada certain disappointment
by the delay of parousia. Saudara tahu di dalam gereja mula-mula, yaitu orang ada yang berpikir, ada yang menyangka bahwa Yesus mengatakan aku datang segera. Mereka tafsir segera itu ya segera itu berapa sih? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, paling lambat 1 tahun kali ya. Tapi bukan 5 tahun kali, 5 tahun kok belum datang, apalagi 10 tahun, 20 tahun, loh kok pasti belum datang juga. Lah segeranya ini apa maksudnya gitu ya. Terus kemudian ya ini sudah ada saudara bisa melihat ini ya Pak. Kalau sudah merekonstruksi di dalam Injil Lukas ya, termasuk juga di dalam Injil Matius yang kita baca ini ya, ini diakomodir ya Saudara. Ini apa kekecewaan jemaat mula-mula nggak datang-datang gitu ya. Harinya kok nggak segera tiba gitu, katanya segera tapi kok nggak segera gitu kan ya. Terus kalau ya orang-orang liberal akan makanya itulah proyeksi jemaat gitu kan ya. Itu bukan sungguh-sungguh dikatakan Yesus nggak pernah historis janjinya dan seterusnya dan seterusnya. Dan pemahaman ini ya saya liberal yang sudah agak outdated. Tetapi kita percaya betul memang ya ekspektasi kesegeraan di dalam pengertian di dalam zaman mereka itu memang betul-betul ada gitu. Jadi arti Franz di dalam hal ini ya dia menafsir all were equally disappointed by the delay. All fell asleep. Jadi dia menafsir tidur di sini ya. All fell asleep di dalam pengertian ya disappointment saya. Disappointment dalam arti ya kayaknya kok belum datang juga ya. Kita sudah berjaga-jaga tapi terus kemudian belum datang juga. Nah, ini yang menarik justru di dalam parable ini adalah yang membedakan itu bukan disappointed or not disappointed gitu misalnya ya di dalam hal ini gitu. Kalaupun memakai ini ya, kalaupun saudara setuju dengan tafsiran arti Franz gitu, atau tidur nggak tidur, kecapean atau nggak kecapean, ternyata bukan di situ saya ini nih apa kriterianya. Kriteria permisahnya itu bukan di sana saya. Karena kalau saudara mau bilang kecapean ya semuanya kecapean di situ. Kalau saudara mau bilang tentang suara mana ini gitu, semuanya juga ngomong kayak gitu kayaknya dan tertidur semuanya. Tapi yang membedakan itu sekali lagi saya apa? Prepared atau unprepared. Sekali lagi ya saya, bukan being awake nggak tidur gitu misalnya, bukan saya, bukan. Tetapi prepared atau unprepared. Saudara bisa tidur unprepared, saudara bisa tidur prepared. Nah itu yang membedakan saya. Malam ini ya, silakan tidur saya. Silakan saudara tidur. Tidur saja. Ini order of creation kok. Mesti tidur, memang manusia perlu tidur ya. Tapi waktu saudara tidur, saudara prepared nggak sih dengan kedatangan Kristus, kedatangan Sang Mempelai laki-laki? Apakah kita rindu kedatangannya? Apakah di dalam keseharian kita menjalani dengan eager and zealous narrative of the kingdom itu ya, narasi kerajaan Allah. Betul nggak sih itu hidup di dalam kehidupan kita? Atau kita menjalani narasi yang lain, yang bukan narasi of the kingdom. Kita bangun sendiri dengan narasi yang lain. Nah, orang-orang seperti inilah saya pseudo disciples ya. Pseudo disciples. Kelihatannya seperti orang Kristen, kelihatannya seperti orang yang pergi ke gereja, tapi mereka nggak pernah tertarik dengan narasi kerajaan Allah. Narasi kerajaan Allah itu apa sih? Kita sudah pernah bahas ini ya di Kiri Kelapa Gading. Kita pernah ada seminar di dalam bentuk talk show ya kalau nggak salah bersama dengan pendeta Cetro, pendeta Heru ya, lalu ada Pak Ruben juga. Nah, sudah bisa search ini ya ya harusnya sudah ditaruh sih di YouTube channel itu Narratives of the Kingdom ya, narasi kerajaan Allah ya. Nah, sudah bisa mendengarkan lagi di sana. Kita nggak ada waktu untuk membahas ini ya. Tapi ya narasi of the kingdom kalau kita balik lagi kepada tadi ayat yang kita baca ya di dalam Matius ya, Matius pasal 7 ya. Yaitu orang yang eager melakukan kehendak Allah. Kerajaan sorga kan ya. Ayat 21 tadi, saya 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Siapa saya yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Menurut Matius 7 ayat 21, yaitu dia yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Allah Bapa yang di sorga. Ini narrative of the kingdom saya. Orang yang tertarik dengan narrative of the kingdom itu melakukan kehendak Allah. Dia bukan memaksakan kehendaknya dia terjadi lalu kemudian suruh Allah merestuinya, bukan saya. Itu bukan narrative of the kingdom, itu narrative of your own kingdom namanya. Narrative of the kingdom, narrative of God's kingdom itu adalah orang yang eager untuk melakukan kehendak Allah.
untuk menghidupi ya, bagaimana kehendak Allah itu terjadi di dalam kehidupan dan mengusahakan kehendak Allah itu digenapi di bumi ini. Seperti di sorga, ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Demikian kan doa Bapa kami menurut versi Matius. So ini saja narrative of the kingdom, melakukan kehendak Allah. Ya, kalau saudara dan saya, despite kita punya imperfection ya, tapi kita eager ya, kita suka untuk melakukan kehendak Bapa. Seperti Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Ya. Kalau ini betul adalah di dalam kehidupan saudara dan saya, maka ya kita adalah orang-orang yang meskipun tidur, tetap prepared di dalam kehidupan kita dan bukan unprepared. Jadi saudara membaca di dalam bagian ini ya, Kingdom of Heaven atau Kingdom of God ya, itu kerajaan Allah. Itu siapa yang akan menikmatinya? Yaitu hanya mereka yang mempersiapkan diri dan sudah ya berusaha di dalam pertolongan dalam anugerah Tuhan menghidupi narasi kerajaan Allah. Mereka lah ini yang siap ini ya. Mereka yang akan menikmati kedatangan sang mempelai laki-laki itu. Menikmati kedatangan sang raja. Tetapi ada orang-orang yang akhirnya surprise di dalam pengertian mereka ditolak ya, mereka ditolak. Mereka ditolak karena mereka tidak mengenal ya, tidak mengenal sang mempelai laki-laki ini. Dan sang mempelai laki-laki ini tidak mengenal mereka. Tidak mengenal mereka. Ini artinya apa saya tidak mengenal ya? Seperti di dalam Matius 7 kan juga dikatakan aku tidak pernah mengenal kamu ya. Tentu ini tafsirnya bukan di dalam pengertian ada bagian di dalam ketidakmatahuan Tuhan sampai Tuhan nggak mengenal mereka. Pasti bukan itu saya. Karena Tuhan selalu Maha tahu. Tapi apa artinya tidak mengenal di sini? Berarti saya ini nggak ada relasi cinta. Nggak ada relasi ketaatan di sini antara, atau kalau pakai metafor ini ya, bride and bridegroom, bridegroom and bride, I think relasi cinta akan lebih tepat ya di sini. Nggak ada relasi cinta, nggak ada. Gitu. Relasi cinta antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita, ya itu kan di-assume ya, kalau di dalam wedding, di dalam pernikahan ya, tapi ini simply nggak ada gitu. Jadi ya itu tadi pseudo disciple gitu. Buktinya apa? Ya nggak pernah ada cinta sebetulnya gitu. Ini adalah orang-orang yang nggak memasuki relasi cinta dengan Kristus. Ada nggak mungkin ada semacam relasi? Mungkin ada, relasi apa? Relasi takut misalnya. Relasi takut ya. Ini seperti kayak Tuhan yang bengis. Gitu. Siapa ya? Brunner ya, Brunner pernah mengatakan, oh semua mungkin kalimat ini agak sedikit provokatif ya, tapi saya pikir artinya dia mengatakan seperti ini, Emil Brunner ya. Semua manusia itu selalu ada relasi sih dengan Allah. Oh, kita orang reform biasanya. Hah? Apa itu? Enggak lah, enggak semua punya relasi dengan Yesus. Ada yang berrelasi, ada yang enggak berrelasi. Itu jargon kita kan kayak begitu. Tapi Brunner mengatakan, semua orang pada dasarnya punya relasi sih dengan Allah. Tapi relasi apa dulu? Itu relasi cinta, relasi benci, relasi bersukacita kehadirannya, atau relasi terganggu kalau dia ada, itu juga semacam relasi gitu ya. Oke, dia pakai istilah relasi untuk ini ya. Mungkin di dalam jargon kita lebih suka pakai istilah itu, namanya nggak ada relasi gitu ya. Tapi relasi benci gitu ya, relasi benci, yaitu sebetulnya mungkin juga bukan relasi ya. Tapi Brunner lebih suka menyebut itu pun juga termasuk adalah relasi gitu. Relasi tidak percaya ya, relasi distrust, relasi disbelief ya. Mana bisa manusia menghindari Tuhan? Intinya itu maksudnya saya. Dia pakai relasi bukan di dalam pengertian relasi cinta di sini, bukan ya. Bukan di dalam pengertian relasi yang intim saling mengasihi dan menaati, bukan itu maksudnya yang dipakai Brunner dalam istilah relasi di sini. You mau nggak mau harus berespons kepada Tuhan. You bisa berespons dengan benci, maka relasimu adalah relasi benci. You bisa saja relasi dengan Allah itu adalah relasi ignoring gitu, nggak peduli ya. Seperti seolah-olah Allah itu nggak ada. Seperti Allah itu nggak eksis ya. Semacam relasi juga. Ateis praktis ya. Kalau ditanya mungkin ya nggak berani bilang Allah itu nggak ada. Tapi berbuat seolah-olah Allah nggak pernah ada. Gitu. Jadi nggak peduli dengan Allah yang ada itu. Jadi relasi apa? Ini relasi ignoring namanya gitu. Relasi ignoring. Ya maka nggak heran waktu Tuhan terus kemudian bilang
ini ya Pak, di akhir zaman, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa saudara? Ya karena orang ini memang nggak pernah ada relasi cinta dengan the bridegroom, dengan sang mempelai laki-laki. Jadi tidak lain tidak bukan. Ini bicara tentang relasi yang salah ya di sini ya. Nah, pada akhirnya saudara, ini perumpamaan ini juga mengingatkan kita di dalam bagian yang lain ya. Bagian yang lain di dalam kitab Injil dikatakan memang banyak orang itu diundang ya, banyak yang diundang, tapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi ya, saya, yang diundang banyak ya. Ada appearance di sini. Muncul sih mereka, muncul datang ke gereja gitu ya. KTP-nya tulisannya ya Kristen gitu ya. KTP-nya tulisannya Kristen. Diundang, diundang seperti kayak menanti, ya seemingly menanti, tapi pada saatnya, pada akhirnya saya itu akan dinyatakan juga siapa yang belong to Jesus. Siapa yang dengannya Yesus sebetulnya nggak pernah berurusan, tidak mengenal kamu. Berbahagialah saudara dan saya, ya berbahagialah kita kalau di dalam kehidupan di sini dan sekarang, meskipun again kita beberapa menit lagi, beberapa jam lagi kita akan tidur ya. Tapi berbahagialah kita kalau kita ready, kalau kita siap. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami bisa baca, renungkan sekali lagi di dalam perumpamaan yang terkenal ini, dan hidupkanlah cerita ini di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan jemaat. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua.